mahasiswi PPG dalam jabatan LPTK Universitas Lampung Mangkurat. Hari ini, Senin tanggal 4 Maret 2024, saya akan menjalankan UKIN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belajar hari ini? Sudah? Oke, sekarang Ibu minta Agung memimpin doa hari ini. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Apa kabar anak-anak hari ini? Baik, kita akan bersama seperti biasa. Sampaikan perasaan kalian seperti biasa ya, di absen ya. Senang Bu. Adi Eko Prasetyo. Andreas Rafael. Senang Andreas? Bahagia. Graini Isabella. Hadir. Bagaimana perasaan Graini? Senang. Citra Ulan. Hadir, Bu. Hadir. Senang Ulan. Citra toh? Ya, senang sekali. Sekali. Senang. Dimas sehat? Sehat, alhamdulillah. Sendiri-sendiri kok, Bu. Ya. Jawab tangan. Bu, jawabnya di belakang, Pak, Bu. Selamat saya. Makan apa tega dia? Sumpah, kamu tega. Aku di luar, kamu tega. Silakan di kertas ya. Yang sudah dapat tuliskan. Di mana? Terima kasih.
Sudah silakan dikumpulkan ya. Gak undut bu. Bu. Oke, kalian tadi ke sekolah naik apa nak? Kendaraan, motor. Itu menggunakan apa ya? Yang menggunakan sepeda motor itu bahan bakarnya apa? Bensin. Solar, pakai apa kalian pakai truk? Pakai truk ya? Terus kalian tadi menghitung nggak jarak dari rumah ke sekolah? Pada semester tadi belajar besaran dan satuan. Kalau ibu biasanya tuh sering lihat berapa sih di speedometer ini kecepatan kita? Kecepatan atau kelajuan yang ibu dari kecepatan atau kelajuan? Kecepatan atau kelajuan yang ditampilkan di speedometer itu? Oh, kelajuan karena tidak memandang arah. Kalau kecepatan memandang arah. Hari ini kita akan belajar kembali tentang energi terbarukan. Tujuan pembelajarannya yang pertama, tolong dibacakan Winda. Tujuan pembelajarannya apa Winda? Oh belum. Masuk, oke. Tujuan pembelajaran 1. Setelah membaca teks pada bayangan PowerPoint dan tanya jawab dan berdiskusi, siswa dapat memahami pengetahuan ilmiah tentang perubahan energi terbarukan secara tepat. 2. Setelah melakukan percobaan dengan simulasi F dan berdiskusi, siswa dapat menerapkan pengetahuan ilmiah tentang perubahan energi terbarukan atau membuat prediksi sederhana disertai dengan pembuktian dengan cermat dan benar. Wifi-mu berhenti berkedip. Listriknya mati rupanya. Aku akan duduk sambil main ponsel saja sampai menyala lagi. Ya, semoga beruntung. Manusia bisa bertahan tanpa makanan selama beberapa minggu, tanpa air selama beberapa hari, dan tanpa udara selama beberapa menit saja. Tapi tanpa listrik, agak sulit memperkirakannya. Semua bergantung pada tempat tinggalmu, kemampuan bertahan hidup yang kamu punya, dan seberapa bergantung kamu pada listrik. Seperti supermarket yang menyimpan dan menjual makanan yang didapat dari pabrik yang memproduksinya secara massal atau dari petani yang menanamnya sendiri. Tapi, mari kita lihat apa yang akan terjadi pada manusia jika tidak ada listrik. Misalnya, selama setahun. Mari kita mulai. Hari ke-1, sore hari. Baterai ponselmu masih tersisa sedikit, tapi koneksinya tidak bekerja. Ada yang mengira menara komunikasi juga mati, yang artinya kamu tidak bisa telepon, bahkan untuk panggilan darurat. Saat ini, yang kamu sadari hanyalah internetnya mati. Berapa lama kamu bisa bertahan? Tuliskan di kolom komentar. Kamu juga tidak punya permainan offline. Ponselmu sekarang hanyalah seperti kalkulator mahal. Aku jalan-jalan saja sebelum matahari terbenam. Kamu pergi ke favoritmu. Hei, bagaimana kalau memesan secangkir kopi susu sambil merawat senja? Tapi si barista menghentikanmu saat sedang memasuki pintu. Maaf, semua mesin kami mati karena listriknya padam. Baik, ide itu sirna saja. Lalu kamu
kulkasmu sudah membusuk. Kamu membuang susu, telur, keju, dan lainnya. Hal yang sama terjadi pada semua makanan dingin dan beku di toserba dan restoran. Seluruh kota kebanjiran barang busuk selama beberapa hari kemudian. Mungkin kamu bisa membeli barang lain di toko. Sebaiknya ambil uang tunai dulu. Membaca kartu pasti mati. Begitu juga ATM. Siapapun yang punya uang di bank sekarang tidak lagi bisa mengaksesnya. Semua generator listrik darurat di seluruh dunia sudah mati. Model yang paling kuat hanya bisa bertahan paling lama 24 jam. Pabrik-pabrik yang bekerja, produksi makanan untuk 7 miliar manusia telah berhenti. 2 minggu tanpa listrik. Saat lemari dapur dan pantry kosong, kepanikan dimulai. Bahkan banyak orang telah menjarah toko setempat, mereka sangat butuh air minum kemasan. Kamu memutuskan untuk pergi keluar kota, tapi tak bisa terbang. Bandara sudah ditutup. Andai saja kamu punya pesawat turbin seperti Cessna Skyhawk, setidaknya masih ada sedikit bensin di mobilmu. Tapi selain kamu, ada ratusan bahkan ribuan orang lain yang juga ingin meninggalkan kota. Kamu akan menghabiskan waktu seharian penuh dalam kemacetan. 1 bulan tanpa listrik. Ekonomi global menurun drastis. Perdagangan, perbankan, jual beli, utang nasional dan pribadi, semuanya lenyap dalam semalam. Tanpa layanan umum, sampah menumpuk di jalan-jalan. Tikus-tikus buah bermunculan dari saluran air. Kini kota diambil alih oleh mereka. Tapi syukurlah, kamu sudah lama meninggalkan kota itu. 3 bulan tanpa listrik. Kamu sadar kamu tidak bisa bangkit begitu saja dan mulai bertani serta mencukupi semua kebutuhan sendiri. Seperti banyak orang, kamu mencari dukungan keluarga. Untungnya, Paman Jo dan Bibi Su sudah hidup tanpa listrik seumur hidup mereka. Tapi kamu harus membantu mereka di rumah peternakan mereka. Hilanglah sudah hari-hari ketika kamu hanya perlu membayar makanan. Kini, kamu harus mendapatkannya lewat kerja fisik. 6 bulan tanpa listrik. Komunitas kecil bermunculan di mana-mana. Orang-orang mengambil air dari sumur. Mereka tetap kenyang berkat bertani dan memancing. Tanpa uang, kita kembali ke sistem barter. Butuh domba lagi? Mari tukar dengan sapi. Manusia pun mulai melupakan listrik. Tapi, hari ke-365. Listrik menyala. Ya, itu pun jika peralatan di pembangkit listrik masih bekerja setelah setahun tidak dirawat. Tapi, pasti tidak. Begitu semuanya diperbaiki dan listrik kembali menyala, setidaknya butuh waktu 10 tahun untuk sepenuhnya memulihkan ekonomi, infrastruktur, dan produksi. Jadi, singkatnya, kita akan kembali hidup sebagaimana sebelum ada listrik. Tapi, sekarang saya penasaran, apa yang terjadi jika listrik alam hilang? Seperti petir. Sekitar 50-100 petir menyambar planet ini setiap detik. Dunia kita butuh petir. Setiap kali kilat menyinari langit, ia membentuk ozon. Kata itu terdengar akrab. Ya, ada satu lapisan ozon di atmosfer yang melindungi bumi dari sinar ultraviolet berbahaya dan radiasi alam semesta. Petir juga memberi manfaat lain bagi planet ini. Tapi, saya akan simpan itu untuk video mendatang. Jadi, mari kita lanjutkan. Medan elektromagnetik. Mari kita kembali ke saat kamu sedang menonton YouTube dan listriknya mati. Jika semua listrik menghilang, yang artinya bukan sekedar pemadaman listrik, melainkan energi listrik itu sendiri, maka semua magnet di kulkas akan terlepas. Itu semua terjadi karena magnet kehilangan daya elektromagnetisnya. Kalau di alam semesta ini tidak ada medan elektromagnetik, benda-benda akan mulai hancur. Medan elektromagnetik membuat semua atom dan molekul saling menempel guna membentuk benda yang dapat dilihat, yaitu kamu, saya, dan semua di sekitar kita. Tanpa perangkat magnetik itu, semuanya akan runtuh dan menghilang. Ya, seperti kekuatan Thanos. Tak ada lagi cahaya dan waktu. Kamu sudah tahu bahwa semua molekulmu tersusun dari banyak atom. Di sekeliling atom itu terdapat elektron. Elektron ini tak hanya berputar, tapi juga saling tolak-menolak karena adanya muatan listrik atau elektrik. Jadi dari sana asal nama itu. Daya tolak itu penting untuk menahan gaya terbesar di alam semesta ini, gravitasi. Dan gravitasi menekan semua yang ada di sekitarnya. Maka, jika muatan dalam elektron hilang dan gaya tolaknya berhenti, gravitasi akan mulai menekan mereka bersama-sama dengan gaya yang sangat besar, sehingga sebuah lubang hitam akan muncul dan mulai menyedot semua benda. Meski berhasil bertahan dari kejadian itu, kamu akan mampu
takut melihat apapun karena gravitasi juga menyerang kotor, yaitu partikel cahaya. Terjadilah kegelapan mutlak. Segalanya akan menjadi tidak ada. Ini pun akan berlanjut selama setahun penuh. Meski konsep waktu tahun juga akan hilang karena gravitasi bukan hanya membelokkan ruang, tapi juga waktu. Awal baru. Anda nggak tahu berapa waktu telah Kalau kerja listrik di dunia ini selama setahun apa nih? Dampaknya stres, kayak kiamat lah. Frustasi yang jelas semua atom-atom sudah tidak saling tarik menarik lagi dan akan terjadi kehancuran ya. Iya. Hah? Kelompok tiga, Andreas, Anggraini, Madri, Winda, semuanya sudah dapat LKPD? Ada kelompok yang belum dapat LKPD? Semua sudah dapat LKPD-nya? Siap kelompok? Oke, sekarang perhatikan petunjuk yang ada di LKPD. Kalian tugasnya adalah berdiskusi mengerjakan LKPD tersebut sesuai dengan langkah-langkah yang sudah tertera di LKPD. Silakan berdiskusi mulai sekarang. Ibu beri waktunya 15 menit ya. Tolong dicoba di pad yang linknya sudah Ibu bagikan di WA. Ya. Yang lain bisa lah. Enggak ada yang bisa. Satu orang pun tidak ada yang bisa. Jadi kalian yang tugasnya adalah mengganti-ganti dari yang di samping ini ya. Ini bisa kalian ganti sepeda, air, kemudian cahaya dan teko air tadi. Terus ini untuk mengganti generator ini bisa diganti dengan panel surya. Kalau yang kipas ini bisa kalian ganti dengan air, kemudian bola lampu, kemudian lampu putih LED, kemudian lanjut dengan kipas angin baling-baling. Kalian bebas mengganti variabel-variabelnya apa saja yang akan kalian pasangkan, yang mana saja yang bisa menghasilkan. Nah ya. Bisa kalian baca ganti. Kalian bisa mengalami
Jika kalian menggunakan arah yang ada di bola yang ada di luar atau main game, maka akan ya, gunakan HP sesuai dengan keperluannya. Keperluan belajar. Nah, jadi begitulah teman-teman. Berubah menjadi Siap, sudah selesai? Sudah, Bu. Baik, siapa kelompok berapa dulu yang mau maju mempresentasikan? Kelompok berapa dulu? Baiklah, kelompok 4 dulu ya. Silakan dari kelompok 4 maju terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini, kami ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Kami dari kelompok 5, dari saya sendiri, perkenalkan nama saya Nadia. Saya Indonesian. Saya Dimas Tiawan. Baik, dari yang kami amati yaitu bola, sepeda, generator, dan balik-balik. Perubahan energi, gerak kaki, mengubah energi kimia. Gerak kaki mengubah energi kimia dalam tubuh menjadi energi panas dan mekanik berupa putaran roda. Lalu menggerakkan generator hingga menghasilkan energi elektrik dan menghasilkan energi mekanik pada balik-balik. Variabel yang dapat diubah, kecepatan atau laju sepeda. Variabel yang dipengaruhi yaitu generator dan balik-balik. Hasil pengamatan hubungan antar variabel, semakin cepat laju sepeda, maka semakin cepat atau kencang hubungan balik-balik berputar. Dan sebaliknya, jika laju sepeda diperlambat, maka balik-baliknya juga berputar secara lambat. Iya. Baik, itu tadi penjelasan dari kami. Apakah ada pertanyaan? Apa ada yang ditanyakan? Tidak. Ada yang ditanyakan kelompok 7? Kelompok 4? Ada yang ditanyakan ya kelompok 4? Silakan. Nanda atau Citra? Oh iya, Rejagi silakan. Katanya ya, itu kan variabel yang dapat diubah adalah seorang yang sedang mengayuh. Dan Dapat diubah ya. ingin tanya dong, ketika variabel dapat diubah jadi teko gimana jadinya? Teko dah. Energi yang dihasilkan dari uap itu mengeluarkan energi panas dalam mekanik, lalu memutar generator yang menghasilkan energi elektrik dan menghasilkan energi mekanik pada balik-balik. Oke, terima kasih. Silakan beri tepuk tangan kepada kelompok 5. Ya, kelompok 5. Mohon izin menjelaskan tentang hasil pengamatan kami. Yang kami amati adalah yang pertama ada keran air, lalu generator dan lampu. Perubahan energinya adalah keran air mengeluarkan air dan menjadi energi mekanik ketika terkena generator, lalu menjadi energi elektrik untuk membuat lampu menyala, dan lampu pun mengeluarkan energi panas dan cahaya. Untuk variabel yang dapat diubah adalah air yang keluar dari keran air. Variabel yang dipengaruhi adalah sebuah lampu. Dan hasil pengamatan hubungan antar variabel adalah jika air semakin deras maka akan membuat lampu semakin terang.
Baik, itu saja hasil dari pengamatan kami. Silakan jika ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan. Ada yang Ya, silakan. ditanya? Selain lampu apa aja? Selain lampu, pilihannya ada ini, ada air yang mendidih, ada lampu lagi dan juga ada gas lagi. Mau coba yang air? Coba yang mana? Air. Air mendidih ya? Yang air aja. Itu air. Ada yang mendidih. Ini enggak? Airnya ya yang itu. Ya. Jadi ketika ini yang diganti air adalah ketika keran air itu mengeluarkan air lalu menjadi energi mekanik ketika terkena generator. Lalu generator pun mengubah energi mekanik tersebut menjadi sebuah energi elektrik untuk membuat air dalam wadah itu mendidih. Dan ketika air mendidih akan mengeluarkan energi panas. Jadi yang dipengaruhi air. Ya, ketika diubah yang dipengaruhi adalah air yang mendidih. Baik. Ada lagi? Ya, makasih. Baik, mungkin itu saja hasil dari bapak kami. Assalamualaikum, mohon maaf. Saya Kris. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua presentasi dari teman-teman kalian tadi, salut sekali Ibu dengan kerja keras kalian, dengan kekompakan kalian, gotong royong kalian. Dan Ibu melihat dari jawaban kalian itu sudah bisa menerawang ya apa sih yang bisa menyebabkan perubahan energi, seperti apa aja perubahan energi yang terjadi di sekitar kita, paham? Jadi kalau ini kan udara nih, angin, ya kan? Angin, kita anggap aja angin. Kenapa ini harus stabil? Ini harus stabil agar bisa memutar balik secara konstan sehingga menghasilkan angin yang tetap. Bila misalnya ini bukan teko, misalnya angin kita yang di alam, kalau anginnya tidak stabil, kira-kira bisa lah dijadikan pembangkit listrik. Jadi dari simulasi PET yang kita contohkan tadi dan kita gunakan tadi, kira-kira apa kesimpulan yang menurut kalian dapat kalian ambil dari yang kalian sambungkan dari video yang ditampilkan tadi dengan PET yang sudah kalian kerjakan tadi, apa aja kira-kira? Untuk sekarang misalnya kita pergi ke gunung, ada nggak listrik? Tidak. Hah? Kira-kira apa yang kalian lakukan? Buat energi. Membuat energi cahaya agar kita mendapatkan listrik di gunungan, kira-kira bagaimana caranya? Iya, boleh menggunakan kincir angin, kemudian panel surya, supaya kita bisa mengubahnya ke listrik untuk menyalakan lampu misalnya, atau mengubahnya ke energi yang lain. Berikutnya kita akan mempelajari tentang biomasa. Biomasa itu adalah campuran dari energi terbarukan. Oke? Nanti sambil dibaca ya tentang energi terbarukan, kelanjutannya itu tentang biomasa. Baik, silakan. Setelah kita mempelajari ini dan menonton video tadi, ternyata kita setiap hari membuang energi yang sangat potensial ya, membuang energi listrik yang sangat besar, sangat sayang sekali kita buang-buang dan kita sia-siakan. Jadi mulai sekarang kita harus menghemat listrik. Mari kita menutup pembelajaran ini dengan alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih atas perhatiannya dan bantuannya. Terima kasih. Silakan kalian kembali ke kelas dengan mengikuti pelajaran berikutnya. Iya. Nonton TV jangan sambil tiduran. Buat listrik kan, tidur aja nonton TV. Kalau tidak berguna, Kan lucu gitu. Saya kalah hari ini. Sadarku.
Dari pembelajaran hari ini 4 Maret 2024 dapat saya simpulkan bahwa model pembelajaran PBL berbantukan PET dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Terima kasih.